Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketiga ya, di pertemuan ketiga ini mohon maaf, perkuliahannya dilakukan secara online. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas terkait dengan penggolongan akun. Jadi nanti di pertemuan kemarin kan kita sudah mempelajari uh, akun mana saja yang termasuk di aset, yang termasuk di hutang, begitupun dengan ekuitas. Nah, setelah kemarin kita membahas analisis akunnya, kita sekarang belajar membuat jurnal. Nah, apa itu jurnal? Jurnal ini adalah pencatatan transaksi akuntansi berupa pendebitan dan pengkreditan secara kronologis beserta penjelasan-penjelasan yang diperlukan dari transaksi-transaksi tersebut. Nah, peranan jurnal ini adalah sebagai alat kontrol penguji, jadi penguji keseimbangan antara debit dan kredit di dalam menjurnal setiap transaksi. Nah, jadi dalam jurnal ini pasti kita akan menuliskan nominal nilai rupiah. Contohnya misalkan ketika Tuan A ini membeli motor secara tunai, otomatis nanti kita akan masukkan jumlah dari pembelian tersebut dan akun apa saja yang akan kita gunakan di dalam jurnal. Nah, ini ada kolom-kolom yang wajib ada pada jurnal, tapi biasanya dalam proses pembelajaran kita hanya fokus di bagian tanggal, keterangan, debit, dan kredit gitu. Ini nomor bukti supaya nomor buktinya urut. Nanti ketika ada audit kita bisa memberikan nomor buktinya karena sudah urut gitu, sudah ada sesuai dengan nomor bukti. Nah, kode rekening misalkan ini bersumbernya dari mana saja begitu. Nah, di dalam membuat jurnal ini kita harus memahami mana saja akun real, mana saja akun nominal. Karena setelah membuat jurnal, kita akan buat buku besar. Nah, ini ada kategori untuk akun real, ada kategori untuk akun-akun nominal. Nah, akun real ini terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Sebenarnya, ini adalah rumus persamaan dasar akuntansi. Teman-teman di minggu lalu sudah membahas bahwa aset itu sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, atau aktiva itu sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Nah, jadi akun real ini terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Lalu untuk akun nominal apa saja? Akun nominal itu terdiri dari pendapatan dan akun bebas. Itu nanti saya akan perlihatkan contohnya. Jadi intinya kalau misalkan teman-teman nanti ditanya, coba sebutkan akun real itu apa saja, kalian tinggal sebutkan aja yang ini aset, kewajiban, dan ekuitas. Lalu misalkan akun nominal apa saja, pendapatan, dan akun bebas yang lainnya. Oke, kita sekarang bahas dulu terkait dengan akun real atau sering disebut dengan rekening neraca. Jadi kalau misalkan ditanya rekening neraca itu apa? Berarti rekening yang pada akhir periode dilaporkan dalam neraca. Yang termasuk dalam rekening neraca ini salah satunya yaitu tadi sudah ada ya, ada aset, ada kewajiban, dan ada ekuitas. Ketiga akun ini pokoknya wajib ada di dalam neraca. Kalau misalkan kalian membuat neraca hanya ada aset dan kewajiban, berarti itu salah. Intinya dalam neraca itu harus lengkap, harus ada asetnya, harus ada kewajiban, dan harus ada ekuitasnya. Nah, di sini dicantumkan yang tergolong dalam aset adalah rekening kas, perlengkapan, piutang usaha dan tanah. Kemudian sudah disampaikan ya. Jadi aset itu ada aset lancar, ada aset tidak lancar begitu. Nah, ini total keseluruhan salah satu akun yang termasuk dalam aset. Nah, kemudian yang tergolong dalam rekening kewajiban atau hutang itu apa saja? Ada utang usaha, ada utang wesel, dan ada utang gaji. Begitu. Jadi ini adalah akun-akun yang termasuk pada kewajiban. Lalu yang termasuk kelompok ekuitas apa? Yaitu hanya modal pemilik atau prive. Nah, ini salah satu contoh neraca. Coba kita lihat ya. Ini bagian aktiva.
lalu yang ini pasipa atau kewajiban. Nah, yang ini di bawahnya ada ekuitas sesuai dengan rumus dasar akuntansi kemarin. Kemarin kan kita sudah bahas bahwa aktiva itu terdiri dari atau sama dengan pasipa ditambah dengan ekuitas. Gitu. Ini jadi salah satu contoh neraca. Jadi nanti bentuknya neraca ini akan seperti ini, tidak beda jauh begitu. Ada bagian aktiva di sebelah kiri dan ada bagian pasipa yang terdiri dari kewajiban dan ekuitas itu di sebelah kanan. Oke, sekarang kita masuk ke rekening nominal atau disebut dengan rekening laba rugi. Kalau tadi real itu masuknya neraca, kalau yang nominal itu masuknya ke laba rugi. Rekening nominal ialah rekening yang pada akhir periode dilaporkan dalam laporan laba rugi. Rekening yang termasuk di dalam rekening laba rugi ini adalah pendapatan rekening beban. Nah, ini salah satu contoh penyajian dalam laporan laba rugi. Tadi sudah disebutkan katanya rekening nominal itu terdiri dari pendapatan dan ada beban. Begitu. Jadi hanya begini saja untuk di laporan laba rugi. Sedangkan tadi kalau di akun real itu ada 3 akun. Ada aset, ada kewajiban, ada ekuitas. Sedangkan kalau di laporan laba rugi ini hanya ada 2, yaitu pendapatan dan ada beban. Nah, ini yang harus kalian pahami ketika membuat jurnal, karena kalau misalkan kita tidak tahu aturan ini, nanti pembuatan jurnalnya akan bingung. Contohnya begini, ini adalah aktiva. Aktiva itu ketika bertambah, dia harus ada di posisi debit. Tetapi ketika berkurang, dia harus ada di posisi kredit. Lalu ketika ada penyesuaian, dia pasti ada di posisi debit. Jadi rumusnya kalau aktiva itu debit, kredit, debit, begitu. Nah, untuk kewajiban, kewajiban itu ketika bertambah maka harus ada di posisi kredit. Ketika berkurang harus ada di posisi debit. Jadi kebalikannya kalau kewajiban itu. Nah, sedangkan untuk saldo menurunnya kredit. Begitupun dengan modal. Modal ini sama ketika bertambah itu masuknya ke kredit, ketika berkurang itu debit, dan ketika ada penyesuaian itu di kredit. Nah, kemudian ada PRAI. PRAI ini sama kayak di aktiva nih. Ketika bertambah debit, ketika berkurang kredit, dan ketika ada penyesuaian di debit. Begitupun dengan pendapatan. Pendapatan ini sama dengan modal. Nah, bertambah kredit, berkurang debit, menurun kredit. Nah, begitupun dengan beban, debit, kredit, debit gitu. Ini adalah rumus awalnya, teman-teman harus hafal. Aktiva itu berarti ketika bertambah di debit posisinya, ketika berkurang posisinya di kredit, dan ketika saldo ada penyesuaian berarti di debit. Nah, ini adalah salah satu contoh perhitungannya. Contohnya di sini nomor 1. Dibayar tunai sewa gedung sebesar 24 juta untuk 1 tahun. Coba kita fokus ke tanggal 1 Juli 2019. Nah, ini ya, 1 Juli 2019. Dia katanya sewa gedung. Nah, berarti kan ketika sewa gedung, dia mengeluarkan uang. Tadi di rumus awal bahwa ketika aktiva itu berkurang, maka posisinya dia ada di kredit. Nah, coba kita tulis di sini di bawah. Kas berkurang sebesar 24 juta, begitu. Terus Bu, kenapa kasnya harus di bawah? Kenapa nggak di atas? Karena posisi kredit itu harus di urutan yang kedua. Jadi kalau posisi debit itu harus urutan yang pertama, begitu. Jadi ketika dia mengeluarkan uang 24 juta, tetapi dia memiliki sewa gedung, jadi dia tidak akan memikirkan pembayaran gedung selama 1 tahun misalkan, sehingga itu menjadi ada di debit gitu. Jadi debitnya 24 juta dan kasnya ada di kredit sebesar 24 juta. Nah, lalu tanggal 2 Juli dibeli kendaraan secara kredit dari kredit ya, seharga 215 juta. Nah, ini dia belinya kredit. Kalau misalkan beli kredit berarti ada utang. Nah, dia sudah membeli kendaraan, dia sudah memiliki aset sebesar
215 juta. Tapi di sisi lain dia juga memiliki utang usaha yaitu sebesar 215 juta. Ini utangnya bertambah. Nah, sesuai dengan aturan yang ini, ketika ada kewajiban atau utang, ketika bertambah, itu dia harus ditulis di posisi kredit. Coba kita buktikan dengan transaksi yang kedua ini, betul, utangnya bertambah, makanya ditulisnya itu di urutan baris yang kedua, lalu ditulisnya juga di bagian kredit. Kreditnya yaitu 215 juta, begitu. Nah, kemudian untuk transaksi yang ketiga, diterima pendapatan atas hasil usaha sebesar 50 juta. Oke, dia mendapatkan uang nih dari hasil usahanya 50 juta, otomatis kasnya bertambah. Ingat, sesuai dengan rumus ini, jika kas bertambah atau aktiva bertambah, itu harus ada ditulis di posisi debit. Nah, jadi kasnya di atas, karena posisinya dia bertambah. Jadi kas, sehingga di sini debitnya 50 juta, lalu ada akun pendapatan sebesar 50 juta. Nah, kemudian untuk transaksi yang keempat, dibayar biaya iklan pada koran Kompas sebesar 315.000 untuk 2 bulan. Otomatis perusahaan ini mengeluarkan uang sebesar 315.000. Nah, berarti kan kasnya itu berkurang. Ingat, kalau kas berkurang, otomatis dia ada di posisi kredit, sehingga di sini ada biaya iklan 315.000 dan kasnya posisinya kredit 315.000. Nah, kemudian transaksi yang kelima, dibayar hutang untuk cicilan kendaraan sebesar 2 juta dan bunga sebesar 315.000. Nah, kita harus tahu dulu total uang yang dia keluarkan itu sebenarnya berapa. Di sini kan 2 juta, berarti ditambah dengan 315.000 sehingga 2.315.000. Nah, makanya di sini kas yang harus dikeluarkan secara keseluruhan di sini ditulisnya 2.315.000. 2.315.000 ini untuk apa saja? Tadi di soal sudah ada, yaitu untuk membayar utangnya 2 juta dan ada biaya bunganya 315.000 begitu. Jadi kas yang dikeluarkan sebenarnya adalah 2.315.000. Nah, kemudian tanggal 12 Juli dibeli token listrik sebesar 15.000, berarti perusahaan ini mengeluarkan uang sebesar 500.000. Nah, kalau mengeluarkan uang berarti kasnya berkurang. Kalau kasnya berkurang berarti ada di posisi kredit. Coba kita lihat. Nah, betul. Ini kas. Kasnya ada di posisi kredit karena dia berkurang uangnya. Dia mengeluarkan uang sebesar 500.000 untuk membayar biaya listrik. Makanya di sini tulis bagian debitnya biaya listrik sebesar 500.000. Nah, kemudian diterima uang dari hasil usaha sebesar 39 juta. Usahanya sudah berjalan, lalu dia mendapatkan penghasilan sebesar 39 juta. Otomatis ketika kita menerima uang, kasnya pasti akan bertambah. Kalau kas bertambah, dia ada di posisi debit. Nah, coba kita cek. Betul. Di sini kasnya bertambah, ada di posisi debit sebesar 39 juta dan di bagian kreditnya yaitu ada pendapatan usaha sebesar 39 juta. Nah, kemudian dibeli perlengkapan kantor seharga 350.000 secara tunai. Nah, kita mengeluarkan uang karena kita membeli perlengkapan kantor sebesar 350.000. Otomatis nanti kasnya akan berkurang. Kalau kas berkurang, otomatis di sini ada di posisi kredit. Nah, makanya di transaksi tanggal 18 ini, perlengkapan kantornya debit 350 dan kasnya itu uangnya berkurang sebesar 350.000. Nah, kemudian dibayar gaji pegawai untuk 2 orang sebesar 7.800.000. Nah, perusahaan ini mengeluarkan uang, berarti ketika kasnya berkurang itu harus ada di posisi kredit. Coba kita cek. Nah, di sini betul kasnya ada di posisi kredit sebesar 7.800.000. Nah, di sini biaya gajinya di debit sebesar 7.800.000 karena posisinya perusahaan mengeluarkan uang untuk membayar gaji.
Oke, kemudian di sini dibayar rekening telepon sebesar 1.200.000. Nah, mengeluarkan uang lagi, kasnya berkurang lagi, berarti otomatis di sini kasnya ada di posisi kredit lagi. Oke, di sini ada kas sama dengan 1.200.000, lalu ada biaya telepon yang dikeluarkan juga ada di posisi debit sebesar 1.200.000 gitu. Nah, yang terakhir, diterima uang hasil usaha sebesar 28.500.000, berarti kita menerima uang. Kalau misalkan kita menerima uang, otomatis berarti kasnya bertambah. Kalau kasnya bertambah, berarti ada di posisi debit. Nah, di sini kasnya bertambah sebesar 28.500.000 dan ada pendapatan usaha sebesar 28.500.000. Begitu, jadi ingat saja kalau misalkan mau membuat jurnal, kita lihat dulu sebenarnya ini kasnya bertambah atau berkurang. Kalau misalkan bertambah berarti ada di posisi debit, sedangkan kalau berkurang ada di posisi kredit. Nah, ini adalah soal latihan, silahkan dikerjakan dulu sesuai dengan contoh-contoh yang ada di sini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.